yang saya tanamkan itu selalu memposisikan diri pribadi itu menjadi suatu wadah yang kosong gitu tuh. Jadi wadah yang emang bisa diisi sampai kapanpun gitu. Jadi ada kalanya kita juga harus merasa kurang gitu. Ketika kita sudah melewati ini, kita udah mencoba pengalaman ini, kita juga harus berani gitu tuh, mengambil pengalaman yang emang pelajarannya tuh banyak gitu tuh. Jadi makanya mungkin kalau misalkan dibilang motivasi, lebih ke diri sendiri aja sih, lebih ke berani mencoba, terus juga persiapan gitu kan. Karena Ikuti perkuliahan dengan aktif pun itu adalah motivasi saya masuk perkuliahan, karena emang kan perkuliahan membutuhkan uang yang banyak gitu kan. Membebankan orang tua juga itu termasuk menjadi motivasi kita untuk kontribusi di perkuliahan. Cuman setelah perkuliahan saya juga ingin lebih aktif gitu kan di dalamnya, makanya masuklah ke organisasi. Di organisasi emang planning saya tuh 1 tahun sebenarnya ya kan, cuman karena emang ternyata organisasi seru gitu tuh, ya, enggak seperti banyak orang bilang menyita banyak waktu, nggak dapet apa-apa ataupun malah sia-sia gitu. Sebenarnya enggak. Jadi PR-nya adalah gimana caranya kita ada di dalam organisasi tersebut. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan organisasi tersebut untuk bermanfaat bagi diri kita sendiri. Maka dari situlah aku termotivasi untuk lebih dari 1 periode dan melihat teman-temanku juga banyak semangat pengen lanjut di organisasi ya, dan jadilah gitu kan seperti sekarang. dukungan ya. Intinya dukungan, Iya. betul seperti itu. Nggak banyak hidup ya kalian yang menjalani gitu kan. Setiap orang juga punya tujuan yang masing-masing. Ada yang emang ingin berorganisasi, ada yang emang karena emang kita fakultas ekonomi ya, ada yang ingin berusaha gitu kan, ada yang pengen jadi pengusaha. Itu kan beda-beda. Tapi yang bisa saya sarankan ya kepada teman-teman mahasiswa yang emang belum memiliki tujuan, hanya kuliah pulang, saya sarankan ya minimalnya ikut kepanitiaan gitu kan. Hai semuanya, selamat datang di FEB Talk, tempat ngobrol santai dan penuh makna. Di sini kedatangan tamu yang spesial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diananda dan di sini ada siapa kak? Ada Falhan Juliadi. Dan yang satunya kak? Dan Pandepura Mutiara Kak Pratama. Oke, di sini kita bakal bahas topik yang paling relate sama di kehidupan kampus nih kak. Yaitu organisasi. Banyak yang bilang ikut organisasi tuh capek, terus buang waktu gitu ya kak. Menurut kakak tuh gimana sih kak? Siapa dulu nih? Hal itu, iya boleh dari Kak Farhan dulu. Ya. Oke, mungkin ya sebenarnya saya juga setuju kalau misalkan organisasi itu capek. Cuman kalau misalnya kita hanya berpikir tentang capeknya saja, kapan kita mau berkembang gitu tuh. Pasti semua kegiatan bukan hanya organisasi itu pasti ada capeknya gitu tuh. Entah itu kita diem aja pun bisa capek loh gitu tuh. Iya. Nah, jadi kalau kenapa saya memilih organisasi, karena capeknya tuh ada benefit dan ada manfaatnya seperti itu. Tuh, gitu. Oke, Sama boleh. sih sebenarnya nggak jauh beda, karena emang orang yang pengen berorganisasi kan punya tujuannya dulu di awal kan. Makanya ketika sudah masuk organisasi ya manfaatkan organisasinya dengan baik. Jangan melulu mengeluh tentang capek, nggak bisa atau nggak bisa ngejalanin, ya itu kan udah tujuan kamu dari awal. Jadi ya manfaatkan aja organisasi kamu selagi kamu ada di dalamnya gitu sih. Gitu ya kak. Iya. Terus gimana sih kak? Semisal ada tugas yang mepet deadline gitu, dan ada juga proker yang emang harus dijalankan dengan waktu yang bersamaan. Gimana tuh kak? Aku Iya boleh. kalau yang namanya setiap orang kan pasti punya prioritas ya. Kalau aku sendiri kan prioritasnya yang pertama kuliah, yang kedua organisasi. Kalau misalkan kita memprioritaskan kuliah, ya berarti ketika mendapatkan tugas ya kerjakan dulu prioritas yang pertamanya. Baru setelah selesai prioritas pertama, mengerjakan prioritas yang kedua. Cuman untuk PR-nya kan adalah membagi waktu. Cuman menurut aku sih membagi waktu adalah hal yang gampang gitu, mudah sebenarnya. Tinggal caranya orang tersebut bisa mengatur jadwalnya aja gitu. Ya kalau saya sih ya sama palingnya jawabannya dengan saudara saya, rekan saya. Kalau misalnya mahasiswa itu sudah pasti ya, pasti punya tuntutan ataupun punya kewajiban itu ya yang pertama kuliah ya.
jabatan kuliah. Terus yang kedua, organisasi. Mungkin organisasi itu menjadi suatu tanggung jawab dia sendiri ya. Kalau yang kuliah kan ada tanggung jawab kita dan orang tua gitu. Orang tua kita membiayai kita, dan kita pun harus serius dengan kuliahnya. Kalau organisasi itu kan pilihan kita sendiri, murni gitu. Iya. Nah, maka dari itu ya kita harus pinter-pinter aja gitu. Tetap memprioritaskan kuliah terlebih dahulu gitu. Jadi sebenarnya hanya bisa dalam membagi waktunya aja Iya, kayak betul. antara akademik dan Pinter-pinter aja organisasi sih, ya iya. gitu. Terus kan pasti di dalam organisasi itu banyak banget kan Kak konflik-konfliknya Iya. gitu. Terus juga semisal kan kita dispen yang berkali-kali gitu, pasti kan dicariin juga tuh Kak sama dosennya Iya, betul. ya kan. Gimana tuh Kakak dalam menyikapi konflik-konflik itu tuh? Oke, berarti konflik apa nih? Konflik sama dosen. Ya bisa sama dosen, terus di dalam organisasinya juga Bermasalah, gitu. bermasalah. Iya. Oh, oke. Mungkin kalau misalkan konflik, menurut saya konflik itu suatu hal yang emang wajar dan pasti terjadi ya dalam suatu organisasi ataupun dari kehidupan juga pasti mempunyai konfliknya masing-masing. PR-nya adalah gimana caranya kita mengatasi konflik tersebut dengan dewasa mungkin ya. Jadi gimana caranya kita mengatasi konflik tersebut dan sampai dengan konflik tersebut ya kita menyerah gitu. Enggak, tapi jadikan konflik tersebut adalah suatu pembelajaran untuk kita melangkah yang lebih lanjut lah. Nah, kalau misalnya tadi ditanya tentang dispensasi namanya suka dicariin dosen karena organisasi terus, sebenarnya dari yang saya alami pun kalau organisasi itu ya tidak tidak melarang gitu tuh. Kalau misalkan ada dosen yang emang mengharuskan mahasiswanya hadir dan emang tidak menerima izin satupun, ya udah dari kami pun ya pasti dari organisasi pun pasti mengizinkan, ya silakan Anda memprioritaskan kuliah terlebih dahulu, seperti itu ya Bung ya. Mungkin Bung Pani juga pernah merasakan lah ya Bung ya. Jadi mendahulukan kelas dulu gitu ya kayak. Pasti itu. Ya intinya sih jangan sampai karena organisasi kita lupa perkuliahan lah. Tuh. Kuliah tapi jangan lupa sama tanggung jawabnya. Iya, tetap punya tanggung jawab juga dong. Jangan Iya. jauh di mana-mana lah itu. Sama jawabannya Kak. Sama. Iya. Oke. Kalau dari Kakak sendiri tuh motivasi apa sih Kak yang bisa buat Kakak berani gitu sampai di titik sekarang gitu. Sekarang oh ya boleh tahu Kakak jabatannya sekarang apa gitu. Waduh, kalau untuk mungkin kenalan dulu ya. Mungkin tadi di awal baru kenalan nama doang ya. Oh iya Kak. Mungkin di sini saya sebagai gubernur BMFB UGJ ya. Alhamdulillah di sini juga saya nggak sendiri. Itu ada rekan saya nih, silakan. Pandu sebagai wakil gubernur BMFB UGJ. Iya, gitu. Mungkin itu Perkenalan singkat. kenalan jabatan singkat Iya. lah dari kita berdua. Gitu. Tadi apa yang motivasi? Tadi ya? motivasi. Iya, motivasi Nah, apa yang Pandu sampai nih di punya titik motivasi. sekarang gitu. Kalau motivasi sih sebetulnya aku banyak motivasi dari awal kan. Mengikuti perkuliahan dengan aktif pun itu adalah motivasi saya masuk perkuliahan. Karena emang kan perkuliahan membutuhkan uang yang banyak gitu kan. Membebankan orang tua juga itu termasuk menjadi motivasi kita untuk kontribusi di perkuliahan. Cuman setelah perkuliahan saya juga ingin lebih aktif gitu kan di dalamnya. Makanya masuklah ke organisasi. Di organisasi emang planning saya tuh 1 tahun sebenarnya ya kan. Cuman karena emang ternyata organisasi seru gitu Seru tuh ya, enggak Kak. seperti banyak orang bilang menyita banyak waktu, nggak dapat apa-apa ataupun malah sia-sia gitu. Sebenarnya enggak. Jadi PR-nya adalah gimana caranya kita ada di dalam organisasi tersebut. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan organisasi tersebut untuk bermanfaat bagi diri kita sendiri. Maka dari situlah aku termotivasi untuk lebih dari 1 periode dan melihat teman-temanku juga banyak semangat pengen lanjut di organisasi ya, dan jadilah gitu kan seperti sekarang. Dukungan ya. Intinya Dukungan, dukungan, betul, iya. seperti itu. Kalau dari Kak Falhan gimana Kak? Kalau dari aku sendiri ya mungkin sama tapi ada sesuatu yang beda. Kalau dari diri saya pribadi itu yang saya tanamkan itu selalu memposisikan diri pribadi itu menjadi suatu wadah yang kosong gitu tuh. Jadi wadah yang emang bisa diisi sampai kapanpun gitu. Jadi ada kalanya kita juga harus merasa kurang gitu. Ketika kita sudah melewati ini, kita udah
mencoba pengalaman ini, kita juga harus berani gitu tuh, mengambil pengalaman yang emang pelajarannya tuh banyak gitu tuh. Jadi makanya mungkin kalau misalkan dibilang motivasi, lebih ke diri sendiri aja sih, lebih ke berani mencoba, terus juga persiapan gitu kan, karena tentunya pasti setiap orang juga punya plan masing-masing lah ya gitu. Jadi ya lebih ke mencari pelajaran dan pengalaman aja sih itu. Berarti pengalamannya udah banyak ya Kak ya? Ya nggak terlalu Ya, sih. enggak sih, lebih banyak Lebih kayaknya. banyak ini yang moderatornya. Moderator. Iya bener. Berarti kan sekarang nih sebagai pemimpin gitu ya Iya, Kak. betul, pemimpin. Nah, apa tuh Kak, banyak nggak tantangan sebagai pemimpin tuh gitu? Ya kalau tantangan sih bukan hanya pemimpin dong ya, pasti setiap orang juga punya tantangan masing-masing ya. Mungkin tantangan yang saya alami sebagai pemimpin ya, pertama karena pemimpin tuh, yang namanya pemimpin tuh pasti ada yang dipimpin. Nah jadi tantangannya tuh gimana caranya yang dipimpin oleh kami berdua itu ya sesuai gitu, selaras. Nah itu tantangan terbesar sih. Itu aja paling yang bisa saya sebutkan. Paling untuk spesifiknya ya saya tidak bisa sebutkan di sini gitu. Itu sih paling kalau dari pribadi ya. Mungkin dari Pandu beda. Banyak lah karakter di organisasi, Beda-beda. orangnya kan beda-beda gitu kan, karakternya, terus juga kesibukannya ataupun pemikirannya. Jadi ya sebagai pemimpin kan, apalagi BEM kan ada 2 pemimpin, bagaimana caranya kita bisa bareng-bareng untuk menyatukan ya Kak. dari organisasi tersebut yang berbeda pikiran jadi satu pikiran, yang berbeda jalan ya jadi satu jalan gitu tuh. Dan juga ya tujuan kita menyatukan hal tersebut yang tak lain tak bukan adalah untuk BMFEB juga. Biar apa? Biar BMFEB juga kan citranya positif di mahasiswa, kan terlihatnya baik gitu kan, nggak melulu mengenai BMFEB yang negatif ataupun orang-orang yang berbicara tentang BEM buruk ataupun sebagainya. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi kami usahakan agar mahasiswa tuh melihat BMFEB itu citranya positif, seperti itu. Iya. Apalagi nih? Oke, sekarang kan kakak menjabat jadi gubernur dan wakil gubernur. Nah, sebelumnya tuh kan pasti nggak mungkin ya kak udah menjabat langsung menjabat gitu jadi gubernur dan wakil gubernur. Iya, mungkin. Nah, apa aja sih kak pengalamannya sampai sekarang menjadi gub dan wagub gitu? Dan udah menjabat berapa tahun gitu kak di BEM sendiri? Kalau aku pengalaman dulu ya, pengalaman di perkuliahan sih sebenarnya nggak banyak gitu kan. Kepanitiaan aja aku baru awal masuk ke internal kampus itu waktu 2023 itu di kepanitiaan PKKMB FEB, dan di situ aku sebagai staf PDD. Nah di staf PDD aku belajar banyak tuh karena aku kan sebelumnya mahasiswa umum kan, terus di kepanitiaan pertama kali masuk nggak punya siapa-siapa, nggak punya teman, jadi nggak pernah diajakin. Dari situlah aku termotivasi untuk mempunyai banyak teman. Dengan cara apa? Gabung kepanitiaan ataupun organisasi. Dari situlah aku mulai mengimprove diri aku untuk terus aktif mengikuti kepanitiaan selain di PKKMB. Lanjutlah aku di kepanitiaan PPUM. Di situ tuh aku di PPUM. Setelah di PPUM baru aku lanjut di BEM FEB pada tahun 2024. Di BEM FEB aku cuma 1 tahun sebagai staf departemen eksternal. Nah di situ banyak sekali pelajaran yang emang aku ambil, mulai dari gimana caranya aku percaya diri dulu lah, ya kan, percaya diri dulu lah di organisasi, karena kan pengalaman pertama untuk bersosialisasi dengan banyak orang. Terus juga gimana caranya aku bisa pede dalam berbicara, apalagi di depan umum, yang mana kan itu bisa diimplementasikan ketika kita presentasi. Yang tadinya presentasi geter kan, takut, grogi, jadi ya santai aja, ya kan, yang penting prepare ataupun yang penting ada persiapan. Kemudian yang tadinya aku sulit untuk mengatur waktu, tapi karena organisasi jadi lebih mudah untuk mengatur waktunya, karena emang udah terbiasa dengan yang namanya kesibukan. Terus yang paling aku ambil sih, aku bisa mengambil beberapa pelajaran, entah itu pelajaran dari per individunya atau organisasinya, karena banyak sekali pelajaran positif yang aku ambil dari setiap individunya yang membuat aku tuh belajar bahwasannya ternyata adalah orang yang lebih baik dari aku, dan aku bisa tiru orang tersebut untuk jadikan referensi lah, jadi agar ambil aku juga baik-baiknya gitu. iya, agar aku juga bisa mengembangkan diri aku baik secara sikap maupun keterampilannya, seperti itu sih. Nah makanya setelah di BMFB 2024
tiba-tiba 2025-nya langsung naik jadi wagub ya, karena itu yang utama sih dukungan sih. Seperti itu. Silakan. Oke. Mungkin kalau berdasarkan dari saya, ya tentunya kita berdua juga gak mungkin ujuk-ujuk jadi wagub ya, pasti punya Track record. pengalaman atau track recordnya masing-masing. Tadi kan Bu Pandu kan udah menjelaskan bahwasannya sebelum menjadi wagub itu pasti memiliki pengalaman sebagai panitia dulu, atau minimal sudah mencoba nih bagaimana hidup di organisasi itu seperti apa gitu kan. Kalau misalkan dari saya pun sama, saya dari semester 1-2 tuh bener-bener bisa dibilangnya umum lah, mahasiswa yang emang Kupu-kupu. ya seperti itu, mahasiswa yang emang gak ikut organisasi, cuman tahu kuliah aja gitu tuh. Cuman situ ya saya merasa jenuh gitu tuh, jenuh lah, kayak gak dapet apa-apa gitu tuh. Kuliah cuman masuk kuliah, jajan, pulang gitu, cuma gitu doang kan, kayak kurang tuh. Kita tuh nggak dapet apa-apa, nggak dapet pembelajaran apapun gitu, cuman ya tok teori perkuliahan aja. Makanya waktu semester 3 ya saya improve gitu tuh, ikut kepanitiaan. Kemudian saya juga ikut waktu 2023 itu waktu semester 3 itu ikut BEM juga, cuman belum ke BEM fakultas ya, baru di BEM universitas gitu tuh. Itu ya saya mencobalah di situ menjadi staff gitu, staff di kementerian. Nah kemudian setelah itu ya saya pindah, saya alhamdulillahnya dari BEM Univ itu ya diamanahin atau dipercayai lah sebagai kepala departemen Arkesma di 2024 di BEM juga. Nah itu kemudian di situ ya panjang lah ya dari situ juga udah saya di 2024 tuh udah sebagai kepala juga ya. Kemudian dari dari pribadi tuh mungkin rasa ingin terus mencobanya itu makin kuat tuh ya, karena emang di organisasi itu emang seseru itu dan berdampak itu gitu bagi kehidupan tuh. Yang dulunya kita nggak bisa ngomong di depan umum, atau kita nggak bisa berpikir kritis, ketika kita masuk organisasi itu ya kita bisa gitu dengan sendirinya. Gitu. Nah makanya semenjak saat itu ya saya mencobalah dari kepanitiaan yang lain. Saya alhamdulillah juga ikut di PKKM 2024 dan sebagai ketua pelaksananya, yaitu saya berani aja dulu lah, berani untuk mengambil resiko, berani untuk mengambil experience yang lebih gitu tuh. Nah semenjak saat itu saya juga memberanikan diri untuk mengambil tanggung jawab sebagai gubernur ini gitu. Itu sih kalau misalkan dari saya gitu. Jadi banyak banget pengalaman dari Gup dan Wagub ini ya guys ya. Enggak banget Sedikit lah. sih. Sedikit ya. Cuman seenggaknya bisa memotivasi Iya, lah betul. buat mahasiswa. Jadi jangan cuman kuliah pulang, Nggak seru, makan, kan? tidur, Nggak seru. ya kan? Guys. Seru. Jadi aktif aja di kampus. Contoh lah mereka guys. Ya, Dengan ikut organisasi itu banyak banget manfaatnya ya Gup dan Wagub. Banyak. Tapi ngomong-ngomong, Iya nih. kakak siapa namanya? Iya, perkenalkan nama saya Giananda ya kak. Kakak aktif di organisasi mana kak? Saya juga aktif di BEM nih kak. Oh, kata sama-sama BEM. Iya. Oh, ternyata. Saya dari Departemen Media Kreatif. FEB Talk dari mana? Dari Media Kreatif kak. Iya. Oke, mantap nih emang media kreatif. Media kreatif. Iya nih kak. Oh ya kak gini, ada pertanyaan tuh kak. Kalau misalkan masuk BEM tuh bisa nggak sih kak? Maksudnya kayak belum punya pengalaman gitu. Kayak gitu bisa nggak kak? Dan tipsnya apa biar bisa masuk BEM nih? Iya, oke. Buat mahasiswa umum. Ya sebenarnya, oke aku mau jawab ya. Sebenarnya ya yang perlu teman-teman mahasiswa umum ketahui di FEB itu bukan hanya BEM ya, kakak moderator. Tapi ada himpunan, ada BEM dan ada DPM juga. Itu banyaklah organisasi yang emang ada di naungan FEB gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa tuh memilih gitu tuh antara ingin masuk himpunan, BEM ataupun DPM gitu tuh. Nah paling kalau misalkan tadi pertanyaannya gimana sih cara masuk organisasi lah ya, atau BEM lah ya khususnya dari kami. Paling kalau misalkan nggak punya pengalaman ya sebenarnya kita lihat dari kompetensi gitu tuh. Kalau misalkan nggak punya pengalaman tapi dia itu atau mahasiswa itu punya kompetensi yang emang bakal bagus gitu atau enggak bakal terasah, ya kenapa enggak, pasti gitu. Jadi nggak melulu tentang pengalaman. Kalau mau aja dulu bisa nggak kak?
ya coba aja dulu. Terus ada Coba persiapan aja tapi dulu. Nah, Iya. tapi dengan catatan harus mempersiapkan, gitu kan. Di sana kan pasti apa namanya ada birokrasinya, ada open recruitment, ada wawancara. Nah, itu harus dipersiapkan oleh mereka, gitu. Jadi gimana caranya mahasiswa umum itu atau kita itu meyakinkan diri kita bahwa diri kita tuh layak gitu tuh untuk masuk BM seperti itu. Iya. Gitu. Itu sih Kalau paling dari aku. Wagub sendiri? sebenarnya sama gitu kan, emang kita harus persiapkan kalau misalkan masuk organisasi. Cuman kita juga nggak menutup untuk orang yang nggak memiliki pengalaman gitu Betul. kan, karena kan yang terpenting orang tersebut tuh punya keinginan. Dengan cara apa ya, kita bisa lihat lah orang punya keinginan tuh dengan cara dia sudah mempersiapkannya, entah itu dari pemberkasan ataupun dari wawancara, itu pasti terlihat lah cara jawabannya. Iya. Nah di situ kita nilai bahwasannya orang tersebut ternyata ada keinginan meskipun nggak punya pengalaman dan memang sudah mempersiapkan hal tersebut. Jadi ya nggak ada apa namanya acuan gitu kan, organisasi itu harus mempunyai pengalaman, nggak ada. Justru kami memprioritaskan orang-orang yang memang nggak punya pengalaman. Belajar lah ya. Ya sama-sama belajar ya Betul. Kak. Justru kan dengan adanya organisasi kan ya membuat pengalaman baru bagi dia kan nggak Iya. salah gitu kan. Punya pengalaman. Tuh. Yang penting punya tanggung jawab ya guys. Betul, yang penting bisa bertanggung jawab, terus apa namanya bisa ya pokoknya Komitmen bisa, lah. komitmen lah Komitmen, di organisasi iya. seperti itu. Boleh jelasin kan nih Kak, sekarang tuh di BEM membawakan kabinet apa dan departemennya ada berapa sih Kak di BEM tuh? Barangkali teman-teman mau tahu gitu ya guys. Oke, ini buat teman-temannya apa namanya kita mau ngejelasin lah kalau misalnya kita ini di BEM sekarang itu membawakan kabinetnya seperti apa gitu. Nah mungkin yang pertama itu dari namanya dulu ya, nama kabinet BEM kami. Mungkin kalau dari nama itu kami membawakan nama yaitu Harmonia Karsa. Nah mungkin saya sedikit apa namanya menjelaskan arti dari Harmonia Karsa ya. Mungkin teman-teman juga udah sering denger ya apa namanya kata harmoni mungkin ya. Nah jadi kalau harmoni itu ya tentu tentang keharmonisan. Kalau misalkan Karsa itu diambil dari bahasa lain teman-teman, yaitu bahasa Sanskerta yang artinya semangat atau tekad yang kuat. Nah jadi kami berharap gimana caranya BMFB UGJ ini mempunyai semangat dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ya apa namanya tetap bersama dan tetap punya semangat dan tekad seperti itu kalau untuk dari namanya. Itu jadi teman-teman perlu ketahui juga bahwasanya BEM itu kalau di Orma FEB-nya ya itu menjadi badan eksekutif tertinggi teman-teman. Nah mungkin di Orma FEB juga ada himpunan ya tadi yang seperti saya sampaikan tadi, ada himpunan juga. Kalau BEM itu sebagai BEM eksekutif tertinggi di FEB. Nah jadi mungkin tugasnya nggak jauh beda dengan eksekutif yang lain ya, mengadakan pelatihan-pelatihan ataupun mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang beroutput untuk mahasiswa ataupun untuk pengurus BEM tersendiri seperti itu. Jadi dan kemudian BEM juga menjadi penjembatan lah antara mahasiswa umum kepada pihak dekanat. Ketika ada informasi dari dekanat, ketika mahasiswa ini mempunyai aspirasi, itu BEM ini sebagai penyalurnya seperti itu teman-teman. Nah mungkin itu penjelasan apa namanya garis besar ya dari namanya, dari BEM seperti apa mungkin itu. Mungkin selanjutnya tentang departemennya. Departemen mungkin ya. dijelasin aja sama Wagub Pandu lah gitu. Boleh, silakan Kak. Kalau departemen di BMFB tahun 2025 itu ada 6 gitu kan. Betul. Itu ada 6 departemen. Departemen yang pertama itu ada departemen internal. Departemen internal ini seperti namanya itu mengurus di dalam internal BMFB. Gimana caranya departemen tersebut open curhat ke sesama anggotanya ataupun ke seluruh departemen, dan juga mengadakan kegiatan yang memang tujuannya untuk membonding internal di BMFB. Dan nama kadepnya ya, Boleh, Ya, boleh. boleh. nama kadepnya itu ada Ale Albi Romeo. Teman-teman pasti tahu lah Ale Albi Romeo itu Iya. adalah salah satu seleb lah Seleb ya di guys. BMFB. FEB ya. Terus departemen yang kedua itu ada departemen pendidikan. Departemen pendidikan itu bertanggung jawab untuk mewadahi seluruh mahasiswa ataupun mahasiswa FEB ataupun pengurus BEM untuk berkontribusi di dalam perlombaan yang memang berkaitan dengan pendidikan, akademik juga. Iya. Entah itu perlombaan debat yang sudah kami adakan, yaitu Vibes Competition, ataupun
ada juga yang namanya pengabdian juga masuknya ke departemen pendidikan ya. Jadi memang intinya sih departemen pendidikan itu ruang untuk mahasiswa yang memiliki potensi di bidang akademik dan nanti dikembangkan oleh departemen tersebut. Kemudian yang ketiga, Kepala departemennya siapa? Oh iya, Jadi lupa Pak. kalau departemen pendidikan. Kalau kepala departemen pendidikan tuh ada Abdur Rahim itu pasti pada kenal Abdur Rahim. Kemudian yang ketiga ada departemen Adkesma. Adkesma itu singkatannya adalah Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, yang mana ini bertugas untuk menyalurkan aspirasi yang memang mahasiswa keluhkan gitu kan, entah itu terkait fasilitas ataupun hal-hal yang memang mahasiswa tidak inginkan lah gitu kan, yang memang nantinya itu adalah tanggung jawab Departemen Adkesma untuk disalurkan ke pihak lembaga. Agar apa? Agar pihak lembaga tuh mengetahui dan juga melaksanakan apa yang memang mahasiswa inginkan. Dan Departemen Adkesma itu kepala departemennya ini satu-satunya perempuan ya. Kadep gitu kan, yaitu ada Dwi Sapana, itu Dwi Sapana. Kemudian yang keempat ada Departemen Minat dan Bakat. Sesuai namanya, Departemen Minat dan Bakat ini memberikan wadah untuk rekan-rekan mahasiswa FEB ataupun pengurus BEM yang memang memiliki potensi dalam non akademik atau olahraga, entah itu memiliki potensi futsal, basket, volley ataupun sebagainya. Itu tanggung jawabnya adalah minat dan bakat. Berarti fungsinya sama ya? Sama pendidikan, cuman bedanya ranahnya akademik dan non-akademik seperti itu. Dan juga proker yang baru terlaksana itu salah satu proker unggulan dari BEM tahun sekarang, itu ada Web Championship tahun 2025 yang memperlombakan terkait basket se-Jawa Barat, futsal se Majakuning, sama Mobile Legends game e-sport itu terbuka untuk umum. Dan kepala departemennya ada Irhas Nazarul Azhar yang rambutnya pirang. dari lahir ya. Iya, pirang dari lahir itu. Kemudian departemen kelima ada Departemen Media Kreatif. Nah, mungkin teman-teman yang saat ini lihat gitu kan, Departemen Media Kreatif ya bertanggung jawab seperti ini gitu kan, entah itu mendokumentasikan, mendesain, terus juga apalagi membuat video-video atau konten. Nah, pokoknya berhubungan dengan sosial media lah. Itu Departemen Media Kreatif. Dan juga prokernya itu ada seminar National Medcraft dan juga ini FEB Talk, termasuk dari media kreatif juga. Dan koor lagi kepala departemennya ada Kak Rajo Rifai, itu dia. Kemudian departemen terakhir yaitu departemen eksternal, yang mana bertanggung jawab untuk menjembatani antara BEM FEB dengan pihak eksternal atau pihak luar, dan juga bertanggung jawab untuk mengajak kerjasama lah yang memang berdampak untuk BEM FEB sendiri ataupun berdampak untuk pihak yang diajakkan kerjasama tersebut gitu tuh. Intinya sebagai wajah lah dari BEM FEB di pihak luar. Dan ada kepala departemennya yaitu Dani Trisna Nugraha itu. Dan berikut itu adalah keenam departemen dari BEM FEB UGJ. Dan dari departemen tersebut tentu ada atasannya juga gitu kan, yaitu pejabat teras yang selalu mendampingi kita berdua ya kan? Jadi di pejabat teras itu ada Gub, Wagub, Sekretaris Umum 1, Sekretaris Umum 2, Bendahara Umum 1, Bendahara Umum 2 gitu tuh. Untuk Sekretaris Umum 1 ada Kak Alena Aprilia Sandra, terus juga Sekretaris Umum 2 ada Salwati Nova. Yang mana ya sekretaris nggak jauh-jauh lah dari yang namanya persuratan, administrasi dan sebagainya. Itu nanti teman-teman kalau misalkan mau jadi sekretaris harus ada pengalaman dulu gitu kan di ranahnya sekretaris, ataupun seenggaknya bisa Microsoft Word lah seperti itu. Kalau Bendahara Umum 1 ada Gania Kalista Verstikara, itu namanya susah ya. Terus Bendahara Umum 2 ada Syifa Aulia Subagja, yang memang kalau sekretaris persuratan, kalau bendahara keuangan. Itu jadi nggak jauh-jauh dari menyusun RAB, rancangan anggaran biaya, ataupun hal-hal yang memang berkaitan dengan duit lah, pendanaan seperti itu. Apa udah atau kurang? Ya, paling itu sih untuk itu penjelasan. Banyak ya kan departemennya. Dan Tuh. pasti juga ada proker-proker unggulannya gitu ya dari Master BEM. unggulan, iya betul. Oke, gimana nih guys setelah Gub dan Wagub menceritain pengalamannya, terus benefit-benefit dari organisasi.
apa kalian tertarik untuk masuk ke organisasi kampus gitu kan. Oke, terima kasih ya Gop dan Wagub Oke, untuk terima sore kasih, hari Kak ini Dia. di Terima podcast kasih juga. Pep Talk. Nah, Oke, terakhir ya guys, sebelum ditutup, ada nggak nih dari Gop dan Wagub pesan dan kesannya untuk mahasiswa umum? Nah, Udah kan nih, Gub dulu. dari siapa dulu nih? Oke, mungkin dari saya. Iya. Untuk pesan sih nggak banyak. Hidup ya kalian yang menjalani gitu kan. Apa namanya? Setiap orang juga punya tujuan yang masing-masing. Ada yang emang ingin berorganisasi, ada yang emang karena emang kita fakultas ekonomi ya, ada yang ingin berusaha gitu kan, ada yang ingin pengen jadi pengusaha. Itu kan beda-beda. Tapi yang bisa saya sarankan ya kepada teman-teman mahasiswa yang emang belum memiliki tujuan, hanya kuliah pulang, saya sarankan ya minimalnya ikut kepanitiaan gitu kan. Kepanitiaan. Karena emang itu juga salah satu syarat kelulusan juga ya, kita harus sering mengikuti kepanitiaan, kita harus Aktif. mengikuti aktif lah, Aktif, ikut KKM seminar itu. gitu kan. Ikut seminar juga emang menjadi salah satu syarat kelulusan. Jadi ya ayo teman-teman, kapan lagi gitu tuh, apalagi teman-teman yang emang masih ya baru masuk nih tingkat 1, masih banyak kesempatan teman-teman, banyak organisasi yang emang bisa menerima teman-teman dan juga bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan skill yang teman-teman miliki. Jadi ya silahkan lah gitu tuh, teman-teman bisa milih sendiri ingin mengikuti apa, organisasi apa ya, yang pasti BEM sih seperti itu. Oh, BEM ya kan? Iya, kan BEM. Kadang-kadang kan Iya. BEM gitu. Boleh, silakan dari kawan. Kalau dari aku sih kesannya di organisasi terutama BEM ya sangat menyenangkan, apalagi benefitnya sangat banyak sekali. Yang memang tadinya saya nggak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Iya, bisa. Ya maksudnya bisa apa-apa tuh ya bisa berkomunikasi. Iya. Yang tadinya introvert jadi lebih ke arah extrovert. Yang tadinya nggak mempunyai teman jadi memiliki teman. Itu kan termasuk benefit juga di sebuah organisasi gitu kan. Benar-benar. Cuman memang pesannya dimanapun kalian ingin berkontribusi, entah itu teman-teman di organisasi ataupun teman-teman milihnya pengen aktif di luar kampus, kayak kepanitiaan di luar kampus ataupun magang, ya itu sebuah kegiatan positif ya kan semuanya. Cuman balik lagi teman-teman harus fokus kepada prioritas kalian yaitu kuliah, gitu kan. Jangan sampai teman-teman ikut kepanitiaan, ikut organisasi ataupun ikut ya bukan ikut ya maksudnya magang gitu kan, cuman ke perkuliahannya jadi malah jadi terhambat dan nantinya malah lulusnya lama gitu kan. Di pesannya adalah teman-teman jangan sampai melupakan kuliah saja gitu. Oke, kita tutup ya guys podcast kali ini, sore ini. Terima kasih untuk Gub dan Wagub yang udah hadir di podcast Web Talk. Sampai jumpa. Bye. Dah guys. Udah.